56 kalau tidak mau ya dibuang saja. Ricky Mo menundukkan kepalanya, melihat jari-jari putih tipis yang ada di lengannya, tidak mencoba melepaskan diri. Hanya dengan tenang berkata, bukankah normal kalau aku memeriksa datamu? Kamu benar-benar mengira kalau keluargamu bisa mentoleransi kekacauan keluargamu. Amandamu jarang melihat ekspresinya yang dingin seperti ini. Amandamu lagi-lagi merasa merinding. Hari pertama Amandamu masuk ke keluarga Mo, Ricky Mo langsung mengutus orang untuk mencari tahu tentangnya. Tentu saja Ricky Mo tahu kalau Amandamu menyukai Tommy Sen. Kalau tentang Amandamu menyamar menjadi jelek, karena dia sudah melakukan dalam waktu yang lama. Tidak ada hasil pencarian tentang hal itu. Amandamu tertegun. Mau tidak mau dia juga jadi serius, Ricky Mo yang menyuruhmu mencari tahu tentang aku. Kalau bukan, Ricky Mo memutar tubuhnya, berdiri berhadapan dengannya, menatapnya. Melihat rautnya yang sedang ketakutan. Dia juga tidak banyak bicara lagi, langsung masuk ke Jade Imperial. Ricky Mo awalnya ingin duduk di ruangan tertutup, tetapi Amandamu merasa suasana hatinya sedang tidak baik. Langsung meminta untuk duduk di aula. Akhirnya, mereka berdua mendapatkan meja di dekat jendela di aula. Setelah memesan makanan, Amandamu bertanya ke Charles Mo, kakak sepupumu kapan kembali? Tidak tahu. Setelah Ricky Mo selesai berbicara dia melihat raut wajah Amandamu terlihat tidak percaya. Lalu dia melipat kedua tangannya di depan dada. Tanpa ekspresi berkata kepadanya, walaupun aku tahu kapan dia kembali, apa aku harus memberitahu jadwalnya kepadamu? Apa yang dikatakannya masuk akal. Amandamu menunduk, mengutak-atik ponselnya. Ricky Mo bisa memberinya ponsel. Mungkin hanya sekedar memberikannya, tapi mengenai keberadaannya. Tentu saja tidak ingin diketahui orang lain. Amandamu berpikir sambil menghela napas, sebenarnya hidup Ricky Mo benar-benar sengsara. Ricky Mo yang hidupnya sengsara melihat Amandamu, melihat wajahnya yang sedih. Merasa kalau apa yang dia katakan terlalu keras, berpikir beberapa saat, kemudian menyebutkan sederet angka. Amandamu melihatnya dengan kebingungan, apa? Ricky Mo menyipitkan matanya, dengan tidak sabar berkata, nomor telepon kakak sepupu. Amandamu akhirnya kembali bersemangat, dengan cepat membuka ponselnya bersiap mencatat dan menyimpan nomor teleponnya, katakan sekali lagi. Ricky Mo melihatnya begitu senang, akhirnya dengan sabar menyebutkan sekali lagi. Terima kasih. Amandamu sudah menyimpan nomor teleponnya, dengan wajah yang tersenyum bertanya, kamu masih mau memesan lauk lagi? Ricky Mo dengan wajahnya yang dingin menjawab, tidak perlu. Jelas-jelas Ricky Mo ada di depannya, tapi dia tidak bisa langsung memberitahu Amandamu kalau dia adalah Ricky Mo. Tiba-tiba jantungnya terasa nyeri, membuat wajahnya muram selama makan berlangsung. Namun Amandamu tidak mempedulikan raut wajahnya. Amandamu sedang berpikir setelah ini dia mau menelepon atau mengirim pesan ke Ricky Mo. Lebih baik mengirim pesan saja, kalau telepon akan membuatnya lebih merasa canggungkan. Amandamu merasa, kemungkinan besar dia akan langsung memutuskan teleponnya lalu memblokir nomor teleponnya. Mereka berdua selesai makan, Amandamu dan Ricky Mo meninggalkan tempat tersebut, berjalan ke kasir, Amandamu membayarkan makanannya. Pada saat membayar makanan, dia bertemu dengan Siska Mu dan Tommy Sen. Tommy Sen tersenyum dengan hangat ke Amandamu, Amanda. Iya, Amandamu menganggukkan kepalanya, tidak ingin terlalu mempedulikannya. Siska Mu terlihat tidak suka melihat mereka berdua, benci sampai menggertakkan giginya, memaksakan tersenyum dan berkata, Tommy, sekalian bayarkan punya Amandamu juga saja. Tidak perlu, aku sudah membayarnya. Suara Amandamu terdengar berat, kemudian penjaga kasir tersebut mengembalikan kartu AM-nya yang berwarna hitam ke Amandamu, Nona, silahkan kartunya. Suara penjaga kasir tersebut menarik perhatian Tommy Sen dan Siska Mu. Amandamu mengambil kartunya, terima kasih. Sementara dua orang lainnya, saat melihat kartu hitam yang ada di tangannya, terlihat terkejut. Perusahaan Mo merupakan perusahaan teratas. Industrinya sudah tidak terhitung jumlahnya, dari seluruh dunia hanya mereka yang memiliki kartu hitam, di keluarga Mo hanya orang penting yang bisa mendapatkan kartu itu. Walaupun kartu yang dibawa Amandamu merupakan kartu tambahan, tetapi itu membuat posisinya di keluarga Mo menjadi sangat penting. Amandamu melihat ekspresi mereka,
menunduk menatap kartu hitam di tangannya. Kartu hitam ini, sepertinya merupakan kartu yang sangat luar biasa. Amanda Mu dengan tenang berkata kepada mereka, kita jalan duluan ya. Saat kembali ke mobil, Amanda Mu langsung bertanya ke Charles Mo, sebenarnya kartu yang kamu berikan itu kartu apa? Ricky Mo dengan singkat menjawab, untuk membeli barang. Amanda Mu merasa kalau Charles Mo sedang membodohinya, dia merasa kalau kartu hitam itu menjadi masalah kalau berada di tangannya. Dia segera memberikan kartu itu ke Charles Mo, sekarang kamu sudah kutraktir makan, ini kartunya aku kembalikan kepadamu lagi. Ricky Mo memberinya pandangan dingin, melemparkan kartu itu kembali. Kenapa kamu? Amanda Mu lalu mengembalikannya lagi. Kemudian Ricky Mo mengambilnya dan membuang kartu itu keluar jendela, nada suaranya tenang, seolah seperti sedang mengomentari rasa masakan hari ini, kalau tidak mau ya dibuang saja. Amanda Mu membuka pintu mobil keluar mengambil kartu yang dibuangnya. Dia juga tidak berani memberikan ke Charles Mo lagi, dia tidak berani membuat tuan muda ini marah lagi. Kalau tidak menunggu Ricky Mo kembali, baru dia akan memberikan kartu hitam itu kepadanya. Keesokan harinya, Amanda Mu naik bus pergi ke perusahaanmu, karena terlalu mahal kalau naik taksi. Dia baru saja turun dari bus, langsung melihat orang yang tidak ingin dilihatnya. Tommy Sen menghampirinya, Amanda. Amanda Mu melangkah mundur, ada urusan apa? Tommy Sen tampaknya tidak menyadari ketidakpeduliannya, sinar matanya terlihat redup, dengan lembut berkata, hanya ingin bertemu denganmu, ingin berbicara 1-2 kalimat denganmu. Dibandingkan dengannya, sikap Amanda Mu lebih dingin berkali-kali lipat, kamu sekarang sudah berbicara 2 kalimat, aku masih harus bekerja, aku pergi dulu. Dulu Amanda Mu memang menyukai Tommy Sen, tapi itu karena matanya yang menghipnotis, seperti ada filter saat melihatnya, karena itu saat melihatnya, dia terlihat sangat sempurna. Sekarang dia sudah membuang filter itu, Tommy Sen baginya, hanya seseorang, yang tak lain adalah pacar Siskamu. Tommy Sen tersenyum, berbicara dengan nada rendah, kalau dia baik sama kamu, aku jadi lebih tenang. Amanda Mu terdiam, Novia tidak mungkin mengatakan hal seperti itu kepadanya, Tommy Sen mendapatkan keberanian dari mana mengatakan hal tersebut. Kalau kamu punya waktu luang begini banyak, pergi ke rumah sakit sana. Jangan sampai otakmu rusak. Tommy Sen memandangi punggung Amanda Mu yang meninggalkannya. Kenapa Amanda Mu bisa dingin sampai seperti ini? Pasti untuk menutupi perasaannya, Amanda Mu menyukainya selama beberapa tahun lamanya, tidak mungkin dengan mudahnya menghilangkan perasaan suka itu. Kartu hitam yang dimiliki Ricky Mo saja diberikan kepada Amanda Mu, pasti dia memperlakukan Amanda Mu dengan baik. Perekonomian keluarga Tommy Sen sudah menurun dalam beberapa tahun terakhir, kalau saja Tommy Sen bisa membujuk Amanda Mu, meminta Amanda Mu berbicara dengan Ricky Mo, agar Ricky Mo membantu keluarga Tommy Sen, dengan begitu bisa membuat keadaan keluarga Tommy Sen menjadi membaik. Amanda Mu sudah sampai di ruangannya, baru saja dia duduk, Siskamu langsung menghampirinya. Sorot mata Siskamu menunjukkan dia sedang bergembira karena penderitaan orang lain, ayah memintamu untuk pergi ke kantornya. Apa ayah mengatakan kenapa mencariku? Amanda Mu mengambil teleponnya, lalu berdiri melihat Siskamu. Terlihat kalau Siskamu tidak ingin banyak bicara, nanti kamu juga akan tahu. Sesampainya di kantor Kelvin Mu, Amanda Mu melihat manajer pemasaran yang terkena serangan tembak listriknya kemarin. 57 sekarang kamu harus membayarnya. Amanda Mu melangkahkan kaki masuk, sengaja tidak menutup rapat pintu, wajahnya tersenyum polos, Pak Yudi Sun sudah keluar dari rumah sakit. Hari ini aku masih berencana menjenguk Bapak ke rumah sakit. Manajer bagian pemasaran, namanya Yudi Sun, sudah menikah mempunyai seorang anak perempuan, istrinya sangat galak, karena Yudi Sun pernah terpergok tidur dengan karyawan wanita di kantor, istrinya mencari dia sampai ke kantor untuk menghajar dia. Sejak saat itu, orang-orang di kantor tahu kalau Yudi Sun takut dengan istri. Kemarin hari pertama Amanda Mu kerja sudah membuat masalah dengan manajer pemasaran. Begitu Yudi Sun melihat Amanda Mu, dia sedikit ketakutan, kelihatannya wanita ini lemah, tidak disangka dia justru wanita yang kuat. Yudi Sun sudah bekerja di kantor selama 10 tahun,
tidak bisa begini saja dibuli oleh seorang gadis. Yudi Sun melirik dengan sinis, memalingkan kepala, tidak mempedulikan Amandamu. Tentu saja Amandamu tidak peduli. Amandamu langsung berjalan menuju ke Kelvinmu. Pak, ada urusan apa memanggil aku? Meskipun dalam hatinya Amandamu sudah mengerti, Kelvinmu dan Siskamu tidak senang dengannya, jadi mau mengambil kesempatan ini untuk marah, tapi Amandamu harus pura-pura tidak tahu. Kelvinmu dengan wajah dingin dan nada yang serius berkata, Amandamu, kalau kamu tidak puas dengan pekerjaan yang aku berikan ke kamu, bisa langsung menemui aku dan membicarakannya, apa yang kamu inginkan sampai kamu melimpahkan amarahmu ke Pak Yudi Sun. Kalau masalah ini tersebar keluar, orang lain mengira anak perempuanku di kantor begitu suka membuli. Bisa mempengaruhi citra perusahaan. Amandamu tidak menyela ucapannya untuk membela diri sendiri, dengan serius mendengarnya sampai selesai, pura-pura terkejut dan berkata, kedengarannya akibat dari masalah ini sangat berat. Siskamu dengan nada dingin berkata, tahu akibatnya berat, sekarang kamu masih tidak minta maaf ke Pak Yudi Sun. Amandamu tidak mempedulikan Siskamu, membalikkan kepala melihat Kelvinmu, dengan serius berkata, Pak, kalau dikatakan mempengaruhi citra perusahaan, apakah masalah kakak sudah terselesaikan? Beberapa hari yang lalu aku mendengar, di media sosial ada orang yang mengatakan, mereka melihat kakak pergi menghadiri acara perjamuan di bar 456. Mendengar itu, wajah Siskamu memucat, membuka mulut mau membela diri, Pak, aku. Amandamu menyela ucapannya, sambil tersenyum berkata, tentu saja aku tahu kakak bukan orang semacam itu, mana mungkin kakak pergi ke bar 456. Aku rasa pasti karena saingan usaha, sengaja menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan kakak, sifat anak tidak jauh dari orang tuanya, mereka bisa mengatakan papa tidak mendidik kakak dengan baik, kemudian mereka akan menganggap perusahaan keluarga Teja bukan perusahaan yang bonafit. Amandamu berkata dengan sungguh-sungguh, dia sendiri pun hampir percaya. Video dan foto Siskamu yang tidak sopan, berita hangat pada hari itu sudah diredakan oleh Kelvinmu. Tapi kemudian ada orang yang mengeluarkannya dan menyiarkannya kembali seharian, Kelvinmu sudah berusaha meminta tolong kepada rekan-rekan relasinya, tapi tetap tidak bisa menghilangkan berita tersebut, hanya bisa menunggu berita hangat Siskamu turun, baru bisa reda, meminta mereka menghapus semua video dan foto Siskamu. Beberapa hari ini dengan tidak mudah meredakannya, Kelvinmu tidak menyangka Siskamu kembali bermain ke bar 456. Ucapan Amandamu, berhasil mengalihkan perhatian Kelvinmu, meskipun Kelvinmu juga mau menyulitkan Amandamu, tapi menurut Kelvinmu masalah Siskamu masih jauh lebih penting. Kelvinmu dengan wajah dingin berkata, kalian berdua pergi dulu. Amandamu pergi mendahuluinya, meskipun Yudi Sun merasa sedikit tidak rela, tapi dia tahu komisaris utama mau menyelesaikan urusan rumah tangganya, hanya bisa segera ikut keluar. Begitu dia pergi, dia melihat Amandamu berpangku tangan di pintu luar dan belum pergi. Amandamu menyeringai, dengan senyum yang tertahan, wajahnya yang putih bersih memancarkan aura yang dingin dan elegan. Pak Yudi Sun, komisaris utama berkata aku melimpahkan kemarahan ke Bapak, ucapan ini Bapak sendiri yang mengatakan. Begitu Yudi Sun melihat gaya Amandamu yang dingin, di dalam hatinya seperti ada sesuatu yang mengaitnya, membuat hatinya geli. Posturnya tidak tinggi, berdiri di depan Amandamu, juga tidak lebih tinggi, hanya bisa mengangkat dagu dengan memasang gaya yang dipaksakan, tunggu komisaris utama menyelesaikan masalahnya, kalau sekarang kamu memohon kepadaku, aku senang, mungkin aku bisa memaafkan kamu, meminta komisaris utama melepaskan kamu. Senyuman di wajah Amandamu bertambah dalam, Yudi Sun mengira Amandamu takut dan ingin mengambil hatinya, dalam hatinya dia merasa bangga. Saat ini, Yudi Sun melihat Amandamu sudah mengangkat kaki, Yudi Sun dalam hatinya ada perasaan curiga, kemudian, sambil memegang celana panjangnya sendiri, berteriak, ah. Amandamu dengan wajah dingin, mengambil tisu menggosok sepatunya, berkata, kamu sendiri yang mengatakan, aku melimpahkan kemarahan ke kamu, sekarang kamu harus membayarnya. Wajah Yudi Sun pucat, menunjuk ke dia sampai-sampai ucapannya tidak jelas, kamu, aku. Sebelumnya selama setengah tahun Amandamu pernah tinggal di pemukiman kumuh, kadang-kadang waktu pulang malam, juga bisa bertemu dengan beberapa preman, meskipun saat itu dia berias menjadi jelek, tapi tetap saja dia seorang wanita, dia juga pernah diganggu dan digoda.
Jadi, dari awal Amandamu tidak pernah takut. Gangguan semacam ini, umumnya orang lebih memilih menahan diri untuk diam. Dengan prinsip yang sama, Yudi Sun yang dihajar Amandamu juga tidak mungkin memberitahukan ke orang lain, hanya bisa menahan kekesalan dalam hati. Tetapi, Amandamu bisa memastikan, Yudi Sun tidak mungkin membiarkan berlalu begitu saja. Di tempat lain, di kantor komisaris utama. Setelah Amandamu dan Yudi Sun meninggalkan tempat, Kelvinmu dengan kemarahan yang memuncak berbicara dengan Siskamu, aku pernah mengatakan apa sama kamu. Meminta kamu jangan membuat masalah lagi, kamu masih juga pergi ke bar 456. Sebenarnya apa kamu masih menganggap aku ini ayah kamu? Pak, Siskamu juga tidak menyangka Amandamu bisa memakai cara ini untuk menyerang dia, dia bicara dengan sedikit cemas, mereka semua temanku. Keluarga mereka punya kekuatan dan kekuasaan, siapa tahu suatu saat bisa membantu kita. Kalau aku tidak pernah lagi menghadiri acara perjamuan, mungkin mereka tidak mau lagi mengajak aku bermain, kalau begitu aku bisa kehilangan banyak kesempatan. Teman. Sekelompok teman generasi kedua orang kaya yang hanya tahu bersenang-senang. Kamu masih merasa reputasi kamu tidak cukup buruk. Apa aku masih kurang banyak kehilangan image? Yang paling penting untuk kamu saat ini, jaga baik-baik hubungan kamu dengan Tommy. Kelvinmu sudah terjun di dunia bisnis sangat lama, sudah banyak pengalaman, mengenai bar 456 sudah sangat mengetahuinya, pandangannya jauh melebihi Siskamu. Siskamu sudah dimarahi Kelvinmu, Siskamu tidak terima, tapi dia tahu Kelvinmu sangat menyayanginya, jadi dia ingin masalah ini dilimpahkan ke Amandamu. Meskipun dia merasa dirinya tidak bersalah, tapi untuk meredakan kemarahan Kelvinmu, dengan cepat mengakui kesalahan, Pak, aku tahu aku salah, aku bisa menjaga hubunganku dengan Tommy baik-baik. Kelvinmu menarik nafas, sudahlah, pergi kerja sana. Amandamu kembali ke meja kerjanya, tidak konsentrasi dengan datanya. Dia sudah mempunyai nomor telepon Ricky Mo, tapi semalam waktu dia pulang ragu-ragu akhirnya juga tidak berani menelepon Ricky Mo. Sekarang pukul 9, di Amerika sana seharusnya pukul 8 malam, saat ini seharusnya dia belum tidur. Kalau begitu kirim pesan. Aku Amandamu, kamu di Amerika baik-baik saja. Bicara seperti ini pantas tidak? Apa tidak terlalu tiba-tiba? Amandamu menghapus dan menggantinya, pesan yang terakhir dikirim adalah, aku Amandamu, terima kasih ponsel yang kamu berikan, aku sangat suka. 58 Dia butuh satu kesempatan. Setelah Amandamu mengirim pesan, dia gugup menunggu balasan Ricky Mo. Dulu dia tidak pernah gugup ketika mengirim pesan ke Tommy Sen. Terdengar suara bisikan teman kerjanya dari sebelah. Aku dengar Pak Yudi Sun minta izin pulang ke rumah untuk istirahat. Apa yang terjadi padanya selama 2 hari ini? Pak Yudi Sun biasanya semangat bekerja setiap hari. Amandamu senang ketika mendengar itu, satu rekan lagi bergabung dalam percakapan ini. Mereka juga ikut mengecilkan suara. Tapi Amandamu mendengar beberapa kata. Amandamu, yang melakukan, kemarin. Amandamu tiba-tiba bersin, apa mereka membicarakannya? Sengding Entertainment Group. Ruang rapat hening, Ricky Mo duduk di sana. Matanya tertunduk, dengan wajah tanpa ekspresi membolak-balik laporan proyek dan evaluasi. Semua manajer dalam bahaya, bernapas pun tak berani. Lagi pula temperamen bos jauh lebih buruk dibanding James. Orang luar mengira kalau James Gu bos besar Sengding Entertainment Group, tetapi faktanya hanya staf senior perusahaan yang tahu kalau orang di depan mata inilah bos besar perusahaan. Keberadaan dan identitasnya sangat rahasia, dia yang mengambil keputusan besar di perusahaan, rapat kali ini dia yang memimpin. Selama beberapa waktu Ricky Mo tidak berada di perusahaan, jadi semua masalah perusahaan ditangani oleh James. Sangat sulit mengelola perusahaan dan menghadiri semua kegiatan. Amandamu bekerja di perusahaan keluargamu, membuat Ricky Mo mempunyai waktu menangani urusan di perusahaan. Ada beberapa sutradara yang bergabung dengan atasan di perusahaan yang ingin membuat kekacauan. Tapi itu bukan masalah besar. Akhirnya, Ricky Mo selesai membaca dokumen-dokumen itu, meletakkannya dengan rapi di sampingnya. Beberapa lainnya terlempar ke tengah meja rapat hingga mengeluarkan suara, brak. Semua orang terkejut.
Ricky Mo mengangkat matanya, perlahan-lahan melirik orang-orang yang hadir kemudian berbicara dengan nada tegas, kita semua senior perusahaan, bekerja bersama begitu lama. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir, ambil sendiri, bawa pergi, bawa kembali saat kalian sudah melakukan semuanya sesuai aturan. Setelah itu dia berdiri dan meninggalkan ruang rapat, James mengikutinya sambil mengambil dokumen yang terlipat rapi. Setelah kembali ke ruangannya, Ricky Mo melonggarkan dasinya, duduk di kursi, meraih dan menggosok pelipisnya. James mengikutinya masuk, meletakkan dokumen yang ada di tangannya, mengerutkan kening dan berkata, apakah orang-orang itu bisa membawa kembali dan mengerjakan semuanya dengan baik. Ekspresi wajah Ricky Mo berubah menjadi dingin, setelah dipecat oleh Sengding Entertainment Group, perusahaan mana yang berani menerimanya. Nada bicaranya terdengar sombong, tetapi James tahu kalau sombong memang modal yang dimilikinya. Meskipun menurut James Gu, Ricky Mo pemarah dan sombong, tetapi dia juga baik hati. Kalau sudah tidak ada urusan lagi, silahkan pergi, ucap Ricky Mo sambil mengeluarkan ponsel dari laci mejanya. Menekan tombol daya kemudian layar menyala, ada notifikasi pesan yang belum dibaca. Seperti yang diharapkan, ini pesan teks dari Amandamu, aku Amandamu. Terima kasih ponselnya, aku sangat menyukainya. Matanya tertuju pada kata, sangat menyukainya, melihat pesan ini, Ricky Mo tersenyum. James belum keluar, melihat Ricky Mo tersenyum membuatnya bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan dengan tersenyum seperti itu pada ponselmu? Kamu membuatku takut. Ricky Mo yang sedang dalam suasana hati yang baik berkata, kamu takut kenapa masih belum pergi? James mencari-cari untuk mengetahui apa yang sedang Ricky Mo lihat. Ricky Mo seperti memiliki mata di kepalanya, dia langsung membalikkan telapak tangannya dan menutup ponselnya di atas meja. James. Yah, itulah Ricky Mo. Setelah James keluar, Ricky Mo mengirim pesan teks pada Amandamu. Baguslah kalau kamu suka. Bukannya, Ricky Mo, tidak ingin bertemu Amandamu, sepertinya tidak sesuai dengan gaya Ricky Mo. Donnie yang membelinya. Terlalu disengaja. Terakhir, Ricky Mo hanya membalas, Meletakkan ponsel, kemudian dia bersandar di kursi, ada kegelisahan di sorot matanya yang hitam seperti tinta. James keluar masuk ruangan Ricky Mo, ini IP besar yang diinvestasikan oleh perusahaan baru-baru ini, aku akan meletakkannya di sini, kamu bisa melihatnya nanti. Tunggu. James meletakkan barang-barang itu dan hendak keluar, tapi kemudian dia dipanggil oleh Ricky Mo, ada apa lagi? Ricky Mo batuk, mengulurkan tangan kemudian mengetuk meja beberapa kali, lalu berkata tanpa ekspresi, apa menurutmu aku harus memberitahu Amandamu kalau aku Ricky Mo? Setelah mengatakannya, dia menambahkan dengan nada dingin, kalau kamu berani tertawa, aku akan membuat artis kecilmu tidak mendapat tawaran main film. Meskipun James tahu kalau Ricky Mo hanya mengancamnya, tapi James harus terpaksa tersenyum. James tersenyum, tersipu, dan berkata dengan serius, iya, sebaiknya kamu harus segera memberitahunya. Tentu saja Ricky Mo tahu kalau James ini sedang menggoda dia. Ricky Mo mengambil dokumen dan melemparkannya pada James, keluar kamu dari sini. Iya, aku keluar hahaha. James tidak bisa menahan tawa, dia tertawa sangat puas. James merasa kalau hidupnya tidak sia-sia, karena dia melihat Ricky Mo bingung oleh wanita. James akan berbagi berita menarik dengan Robert. Ricky Mo mengatupkan bibirnya dan dengan wajahnya yang tanpa ekspresi, dia mengambil tempat pena lalu memukul James yang sudah jalan ke arah pintu. Jeritan James membuat Ricky Mo merasa lebih puas. Lalu Ricky Mo mengerutkan kening lagi, kalau sekarang dia memberitahu Amandamu kalau dia adalah Ricky Mo jelas bukan waktu yang tepat. Dia butuh satu kesempatan. Amandamu menunggu lama sampai Ricky Mo mengiriminya pesan teks. Meskipun hanya satu kata, tapi untuk Amandamu itu cukup baik. Saat jam makan siang, beberapa rekan kerja wanita datang menemuinya. Amandamu, ayo kita pergi makan. Api gosip di mata rekan-rekan wanita ini tidak bisa lepas dari mata Amandamu. Amandamu merasa sepertinya mereka tahu kalau dia yang memberi Pak Yudi Sun pelajaran. Amandamu tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di perusahaan keluargamu,
Amandamu mengangguk sambil tersenyum. Oke. Tidak peduli meskipun semuanya perempuan, tapi senyuman Amandamu terlihat bersinar, membuat beberapa rekan kerja wanita terpana melihatnya. Tidak banyak restoran di dekat perusahaan, saat mereka baru saja menemukan restoran, secara kebetulan mereka bertemu ayah dan anak perempuannya, Siskamu. Mereka semua atasan, rekan kerja wanita pergi menyapa, Pak Komisaris Utama, Bu Siskamu. Siskamu adalah manajer departemen proyek, tentu saja dia tidak memiliki kemampuan itu, orang-orang yang ahli di bidang itu semua berada di bawah kendali Siskamu. Amandamu juga ikut menghampiri dan menyapa. Pak, Kakak. 59 orang yang sudah menikah tidak hidup di dunia malam. Ada orang lain, Kelvin menjaga image, asal bicara kepada Amanda, ayo makan bersama. Baiklah, selesai Amanda bicara, melihat raut wajah Kelvin berubah, dia melanjutkan bicara, tapi hari ini tidak bisa, aku mau makan bersama rekan kerja, lain kali saja makan bersama dengan Papa. Kelvin dan Amanda tidak dekat, Kelvin sama sekali tidak suka dia. Tentu saja tidak ingin makan bersama dengan Amanda. Mendengar Amanda menolak, raut wajahnya kembali seperti semula, terlihat lebih ramah, baik, kamu pergi saja dulu. Saat ini, Siska tiba-tiba membalikkan kepala dengan tersenyum mengambilkan sayur untuk Kelvin. Pak, coba ini, aku rasa masakan yang mereka buat hari ini rasanya enak. Kelvin tersenyum dan berkata, kamu juga makan, akhir-akhir ini kamu terlihat kurus. Benar-benar ayah dan anak yang harmonis. Siska melihat ke arah Amanda dengan pandangan mengejek, pandangan mata itu seolah-olah mengatakan, orang tua kamu semuanya tidak ada yang menyayangi kamu. Terpaksa mengatakan, Siska benar-benar mengetahui kelemahan Amanda. Amanda sendiri merasa, dari awal dirinya sudah berkali-kali dimanfaatkan dan dibuang keluarga Teja. Hatinya sudah ditempa menjadi kuat. Tapi, masih tetap mudah tertusuk oleh pemandangan seperti ini. Sampai saat Amanda dan rekan kerjanya mendapat tempat duduk, raut wajah Amanda masih sedikit tidak baik. Beberapa waktu lalu, masalah dia dan Siska yang ramai dibicarakan di media sosial, beberapa rekan kerja wanita ini masih sangat muda, tentu saja bisa pakai internet, juga tahu masalah mereka. Hal barusan, mereka juga melihatnya sendiri, sedikit banyak mereka juga bisa merasakan, sepertinya Kelvin tidak menyukai Amanda. Seorang di antara mereka memberikan buku menu ke Amanda, kamu lihat dulu mau makan apa. Amanda tersenyum dan mengembalikan daftar menu, aku tidak pilih-pilih makanan, kalian pilih dulu, lagi pula aku belum pernah datang ke sini, tidak tahu makanan apa yang enak. Mendengar Amanda berkata seperti ini, rekan kerja yang lainnya juga tidak sungkan memesan makanan. Mereka merasa Amanda ini cukup mudah bergaul, akhirnya ada orang yang bertanya kepada dia, kamu tahu tidak kenapa hari ini Pak Yudi izin lagi? Sebelum ini apa yang terjadi di kantor komisaris utama? Tidak tahu, apa dulu dia melakukan banyak hal buruk. Mungkin karena hukum alam mau memberi dia pembalasan. Amanda berbicara dengan serius. Orang lain juga tidak peduli, ikut tertawa, kemudian mereka mulai membahas tentang manajer pemasaran yang bernama Yudi itu. Beberapa kali Amanda ikut berbicara, suasananya terasa harmonis. Sampai, ada satu kalimat yang membuat suasana berubah. Amanda, kamu kan sudah menjadi Nyonya Suwandi, kenapa masih bekerja di perusahaan Teja? Sebenarnya orang yang bertanya tidak mempunyai niat jahat, tapi pertanyaan ini benar-benar sulit untuk dijawab. Amanda terpaku sejenak, suaranya ragu-ragu, Ada orang yang membantu Amanda mencairkan suasana, sudah-sudah, cepat makan, waktunya tidak banyak lagi, selesai makan kembali dan istirahat. Orang yang bertanya itu juga tidak meneruskan lagi pertanyaannya. Sebenarnya orang kantor merasa Amanda tidak terlalu diterima oleh keluarga Suwandi. Sedangkan tuan muda yang cacat dari keluarga Suwandi itu merupakan penerus utama, tapi kondisi kesehatannya sama sekali tidak memungkinkan dia menjadi penerus perusahaan mereka. Ada banyak orang menduga penerusnya sangat mungkin akan digantikan orang lain, hanya saja berita ini belum tersebar keluar. Mundur dari ahli waris perusahaan keluarga Suwandi, tuan muda keluarga Suwandi hanya seorang yang tidak berguna, sedangkan Amanda tidak diterima keluarga Suwandi, masih harus bekerja di luar. Bekerja di luar tidak masalah, masih harus bekerja menjadi peneliti pemasaran yang sangat melelahkan,
kelihatannya benar-benar sangat menyedihkan. Amanda dengan tatapan kosong melihat rekan kerja wanita tidak henti-hentinya mengambilkan sayur untuk dia, mereka melihat pandangan matanya, sepertinya, kasihan. Dipikir lagi, dia mengerti apa yang sudah terjadi. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, sepertinya sangat menyedihkan. Ricky seharian di dalam kantor. Saat jam pulang kerja, James dengan tergesa-gesa mencari dia, ayo minum arak bersama. Ricky datang ke perusahaan, pekerjaan James menjadi jauh lebih ringan, suasana hatinya baik jadi ingin pergi bersantai. Tidak mau pergi. Ricky tanpa membalikkan kepala menolaknya. James menghampiri Ricky, untuk apa kamu pulang cepat-cepat? Tidak ada urusan diam di rumah, selesai kerja langsung pulang, tidak ikut serta dalam acara apapun, kehidupan kamu ini seperti kehidupan orang tua saja. Ricky hanya menjawab dengan singkat. Orang yang sudah punya istri ya seperti ini. James menyeringai, hehe. Saat ini, kebetulan Robert juga masuk. Dia tidak tahu barusan James berbicara apa dengan Ricky, bertanya, sudah bisa pergi. Ayo pergi. James bicara sambil berjalan keluar. Dengan wajah dingin James menggantikan Ricky menjawab, orang yang sudah punya istri tidak hidup di dunia malam. Sama seperti dugaan James, Robert menunjukkan ekspresi kaget seperti bertemu dengan hantu. Ayo jalan, kita berdua saja yang pergi minum arak, siapa suruh kita belum punya istri. Tangan James memeluk pundak Robert, menarik dia pergi. Robert mengerutkan alis, melepaskan tangan James, membalikkan kepala, berbicara dengan nada kasihan, kalau sudah punya istri kenapa, bukankah hanya bisa dipandang saja. Ricky tertawa dingin, jangan berharap makan di rumah kami lagi. Robert dengan wajah serius, berkata, iri dengan kalian yang sudah menikah. James tidak dapat menahan menendang kaki Robert. Kenapa tidak bisa sedikit dewasa? Kenapa setiap kali mereka hanya bisa mengalah di depan Ricky? Seolah-olah Robert tidak merasakan sakit, kakinya tidak bergerak. James menarik dia dan pergi, jangan membuat malu di sini lagi. Selesai bicara, menoleh ke Ricky dan berkata, kita pergi dulu. Suasana hati Ricky cukup baik, terdengar dari nada bicaranya, kalian pergi saja, aku yang bayar. Tapi, saat Ricky menyetir pulang, melihat villa yang kosong, dalam sekejap suasana hatinya yang baik menghilang. Dia mengeluarkan ponsel menelepon Amanda, telepon tidak diangkat sampai mati sendiri. Dia bahkan menelepon 2 kali, masih tidak diangkat. Sengaja tidak angkat, atau terjadi sesuatu. Ricky berdiri sejenak di ruang tamu yang kosong, sampai bodyguard yang di sampingnya tidak tahan untuk bertanya, Tuan Muda, ada masalah apa? Wajah Tuan Muda yang serius, sudah pasti terjadi sesuatu yang sangat besar. Ricky tidak bersuara, mengambil jaket langsung keluar, sampai di depan pintu seperti teringat sesuatu, membalikkan kepala dan berpesan, kalau Nyonya pulang, telepon aku. Mungkinkah masalah besar itu karena Nyonya belum pulang? Tapi saat ini, Amanda sedang diajak orang jalan-jalan. Sepulang kerja, sebenarnya dia ingin langsung pulang. Tapi, beberapa rekan kerja yang tadi siang makan bersama dengannya, mengira dia akan sendirian di rumah, jadi memaksa dia pergi jalan-jalan. Sebenarnya Amanda merasa, dia tidak menyedihkan, anggap saja pulang ke rumah melihat villa yang kosong, itu juga villa yang mewah, 1000 kali lebih bagus dari kontrakan dia dulu. Tapi, kebaikan hati rekan-rekan kerjanya sulit ditolak, akhirnya dia ikut jalan-jalan bersama dengan mereka. 60 balas dendam kepadanya. Amandamu terus-terusan teringat kalau dia harus memasak untuk Charles Mo, lagi pula Amandamu sendiri yang menyetujuinya. Tetapi sejak masuk ke mall, Amandamu langsung ditarik oleh mereka untuk melihat dan mencoba ini itu. Langit di luar sudah mulai gelap. Amandamu mencari alasan, capek sekali, ayo cari tempat istirahat dulu. Kemudian, mereka mencari tempat untuk beristirahat. Amandamu mengeluarkan ponselnya. Dia baru melihat ada 2 panggilan tak terjawab dari Charles Mo. Amandamu merasa, Charles Mo, biasanya sangat tidak sabaran, tidak disangka meneleponnya sampai 2 kali. Sekarang ini dia pasti sangat marah sekali. Amandamu berdiri, maafkan aku ada urusan, harus pulang dulu, hari ini terima kasih ya.
Lain waktu aku akan traktir kalian makan. Keluar dari mall, Amanda Mu berlari ke tempat pemberhentian bus, sambil menelepon Charles Mo. Tidak lama, teleponnya sudah diangkat. Di mana? Sebenarnya suara Charles Mo sangat tenang. Tetapi saat suasana hatinya sedang tidak baik, suaranya akan terdengar menyeramkan di telinga orang lain. Amanda Mu merasa lehernya terasa agak dingin. Amanda Mu mengulurkan tangan meraba lehernya sendiri, berkata, masih di luar. Aku segera pulang. Kalau kamu lapar pergi beli makan dulu saja. Ricky Mo mengulanginya sekali lagi, aku tanya kamu di mana. Nada suaranya terdengar tidak sabar dan marah. Sudah tidak ditutupi lagi olehnya. Amanda Mu membalikkan kepala melihat, lalu memberitahu nama mall tersebut ke Charles Mo. Sejak terakhir kali, Charles Mo melempar kartu hitam yang luar biasa itu di depan Amanda Mu. Sekarang Amanda Mu tidak lagi berani membuat tuan muda ini marah. Amanda Mu membalikkan badannya, berjalan ke pintu mall. Menunggu Charles Mo datang. Amanda Mu belum berdiri beberapa lama di pintu mall, kemudian dia melihat mobil Charles Mo. Amanda Mu baru mau berjalan menghampiri. Terdengar dari belakang ada orang memanggilnya, Amanda, kok kamu belum pulang? Amanda Mu terkejut, membalikkan kepalanya, melihat rekan kerjanya yang tadi berjalan bersamanya. Iya, aku masih. Kata-kata Amanda Mu belum selesai, langsung dipotong oleh Charles Mo. Amanda Mu, naik mobil. Ricky Mo menghentikan mobilnya di samping Amanda Mu, menurunkan jendela mobilnya, wajahnya tanpa ekspresi. Beberapa rekan kerjanya itu memperlihatkan wajah kaget. Oh. Amanda Mu merasa habis sudah. Amanda Mu membalikkan kepala melihat Charles Mo, dengan senyum yang dipaksakan berkata, meskipun umurku lebih muda darimu, tapi bagaimanapun juga kamu tetap adik iparku. Ricky Mo memiringkan kepalanya, melihat rekan kerja Amanda Mu yang berdiri di belakangnya, mengangkat alisnya, dengan tidak sabar berkata, naik mobil. Amanda Mu merasa dia mulai buru-buru lagi, takut dia membuat masalah lagi. Amanda Mu membalikkan kepala berkata, adik sepupu suamiku, dia sekalian menjemputku, aku pergi dulu ya. Amanda Mu tidak berani berlama-lama di sana, membuka pintu mobil langsung naik ke mobil. Ketika Charles Mo menyalakan mesin, Amanda Mu dari kaca spion melihat ke belakang, dia masih melihat beberapa rekan kerja wanita itu berkumpul sedang membicarakan sesuatu. Amanda Mu menghela nafas, membalikkan kepala melihat ke Charles Mo, cepat sekali kamu sampai, kamu ada urusan di sekitar sini. Charles Mo tidak mempedulikan dia. Amanda Mu menolehkan kepalanya melihat keluar jendela, Amanda Mu juga tidak ingin berbicara dengannya. Sesampainya di rumah, Amanda Mu langsung ke dapur untuk memasak. Beberapa hari ini, Amanda Mu sudah bisa membuat makanan yang cocok dengan lidah Charles Mo, dia suka makan makanan pedas. Setelah mereka selesai makan, mereka langsung kembali ke ruangan masing-masing. Amanda Mu sudah mandi, lalu berbaring di kasur mulai video call dengan Lucy Sen. Lucy menggunakan pakaian tradisional, di belakangnya terlihat ada sebuah bangunan kuno. Amanda Mu bertanya kepadanya, kamu masih di tempat syuting? Iya, mau syuting pertunjukan malam. Lucy Sen berlari ke pojok, ke tempat yang tidak ada orang, dengan pelan berkata kepadanya, kamu tahu tidak hari ini aku bermain peran dengan siapa? Siapa? Amanda Mu teringat sesuatu, berkata, tidak mungkin si Peter Sikan. Bukankah dia sekolah ke luar negeri? Iya dia. Nada bicara Lucy terdengar sangat bersemangat, Pak Sutradara sepertinya mengenal Hardisi, karena itu dia mendatangkannya untuk menjadi bintang tamu. Kebetulan aku akan bermain peran dengannya, bagaimana ini aku sangat gugup sampai-sampai seluruh tubuhku terasa gemetar. Amanda Mu berkata pelan, tidak tahu, aku juga gugup. Peter Si merupakan salah satu raja di dunia perfilman, aktor termuda di dunia perfilman, sudah 8 tahun Amanda Mu menjadi penggemarnya. Di seberang telepon terdengar suara orang memanggil, Lucy, ayo mulai akting. Iya, aku segera ke sana. Lucy menjawabnya, berkata ke Amanda Mu, aku pergi dulu ya, aku akan membantumu mendapatkan foto Peter yang ada tanda tangannya, foto telanjang mungkin tidak bisa didapat, tapi aku akan berusaha mendapatkannya. Selesai berbicara, Lucy langsung menutup panggilannya. Amanda Mu, dia tidak berpikiran jorok seperti Lucy.
Keesokan harinya, Amandamu tiba di kantor, merasa tatapan rekan kerjanya yang kemarin terlihat aneh saat memandangnya. Dari awal Amandamu sudah menduga mereka akan seperti ini, jadi tidak terlalu mempedulikannya. Pak Yudisun seharusnya sudah takut dengan Amandamu, sudah beberapa hari tidak lagi mencari Amandamu. Sampai hari Jumat, dia baru datang mencari Amandamu dengan membawa orang, hari ini kalian berdua keluar untuk survei pasar, hari ini sudah hari Jumat, hari Senin berikan laporannya kepadaku. Orang yang dibawa Pak Yudisun, seorang laki-laki yang tinggi besar, terlihat sepertinya orang yang baik. Amandamu melihat pria itu, terlihat sangat asing. Orang yang ada di departemen pemasaran sangat banyak, Amandamu baru masuk beberapa hari, belum mengenal mereka semua, karena itu Amandamu tidak berpikir banyak. Dua orang itu sudah keluar dari gedung kantor, lalu memanggil taksi. Amandamu bertanya, perusahaan yang tanggung biaya transportasi. Iya, laki-laki itu menatapnya dengan tatapan aneh. Amandamu merasa was-was, membalikkan kepala melihat keluar jendela, menyadari kalau mobilnya berjalan ke arah pinggiran kota. Pada saat keluar, dia melihat dokumennya, produk yang akan dirilis adalah barang kebutuhan sehari-hari, tempat yang akan mereka kunjungi adalah daerah perumahan. Pada saat melewati apotek, Amandamu melihatnya, dia menggigit bibirnya dengan keras, dan mengernyitkan alisnya agar terlihat seperti sedang kesakitan, bisa berhenti sebentar, aku mau beli sesuatu. Laki-laki itu bertanya kepadanya, kamu mau beli apa? Obat penghilang nyeri. Amandamu menoleh melihatnya, sedang masanya, perutku sakit. Laki-laki itu berpikir sejenak baru mengerti maksudnya, berkata, aku temani ya. Baiklah, Amandamu tahu, kalau dia menolak ajakannya, laki-laki itu akan memikirkan cara lain agar dia tidak turun dari mobil. Amandamu sekarang bisa memastikan, orang ini pasti orang yang digunakan Yudisun untuk membalas dendam kepadanya. Dua orang itu turun dari mobil memasuki apotek, laki-laki itu terus mengikutinya di belakang, Amandamu berjalan keluar dengan perlahan. Saat ini, dari luar ada laki-laki yang menggunakan topi dan masker masuk ke dalam apotek, menggunakan tangannya untuk menutupi batuk. Saat Amandamu melewatinya, tiba-tiba Amandamu menggenggam lengannya dengan erat, dengan raut wajah yang terkejut berkata, kakak sepupu, kenapa kamu bisa ada di sini? Orang yang menggunakan masker itu terkejut, mengulurkan tangan mengangkat topinya, terlihat sepasang mata yang lembut dan familiar. Selanjutnya 61 permainan baru.